Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Sonata dengan NPM 23201188 dari jurusan Keperawatan kelas 2023M. Di sini saya akan memaparkan salah satu video tentang implikasi etika Pancasila dalam perlindungan hutan. Pancasila mengandung 5 dasar yang memiliki makna saling berkaitan dengan sejarah bangsa, ideologi bangsa, etika, dan berbagai aspek lainnya. Etika merupakan sistem nilai atau norma-norma moral yang dijadikan sebagai pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang untuk bersikap dan bertindak. Penerapan Pancasila dalam kehidupan dapat dikatakan masih belum terlaksana seutuhnya. Masih saja ditemukan berbagai penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang masih dapat terlihat secara nyata ialah kebakaran hutan. Berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yakni seperti menebang pohon besar-besaran dan membuang puntung rokok sembarangan menjadi penyebab dari kebakaran hutan. Manusia diwajibkan memiliki etika yang baik dan serasi dengan ideologi bangsa. Mengenai hal tersebut, Pancasila terkemuka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai pedoman, sumber hukum, asas hukum dalam menyusun peraturan perundang-undang mengenai lingkungan khususnya hutan. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut terkandung etika dalam spiritualisme atau kepercayaan. Setiap warga Indonesia diwajibkan memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan tersebut tentunya memiliki dasar-dasar nilai etika yang memberikan pedoman menuju jalan kehidupan yang benar. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut bermakna bahwa Indonesia memprioritaskan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan mengarahkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung etika bahwa persatuan mengajarkan manusia untuk tidak bersikap egois karena dapat memecah belah persatuan. Sila tersebut juga mengajarkan etika untuk tolong-menolong antar sesama dalam upaya mewujudkan negara kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengandung makna bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, tidak boleh bersikap egois atau hanya mengutamakan pendapat sendiri, tetapi juga pendapat dari berbagai pihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut bermakna bahwa setiap aktivitas kegiatan dinyatakan baik jika telah sesuai berdasarkan prinsip keadilan masyarakat. Mundurnya etika ditandai dengan timbulnya konflik yang berkepanjangan, berkurangnya moral dan sopan santun dalam kehidupan sosial, dan tindakan yang melanggar dan mengabaikan hukum dan aturan. Mundurnya etika tersebut terbawa akibat faktor dari dalam pribadi manusia dan faktor dari luar lingkungan. Faktor dari dalam ialah lemahnya pemahaman mengenai agama atau kurangnya pemahaman makna sila pertama Pancasila, tidak berkembangnya pemahaman kebinekaan dan keadilan atau kurangnya pemahaman sila ketiga dan kelima, penegakan hukum yang kurang meningkatkan prostitusi dan media pornografi. Sedangkan faktor dari luar ialah akibat zaman yang telah berubah, perkembangan iptek dan intervensi kekuatan global dalam penentuan kebijakan publik. Pancasila disebut juga sebagai sumber hukum, artinya Pancasila dijadikan sebagai tata aturan dalam bersikap dan berperilaku. Hukum merupakan bagian dari ilmu sosial masyarakat yang bersifat mutlak dan pasti. Hukum berbentuk sangat kompleks, menjemuk, dan memiliki banyak persepsi, aspek, dimensi, dan fase. Selanjutnya, persoalan etika terhadap lingkungan hidup. Perlindungan hukum pada lingkungan hidup telah terbukti nyata melalui adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Pada undang-undang tersebut terkandung makna bahwa pengolahan sumber daya alam harus melihat dari sisi dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk memanifestasikan yang berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan atau strategi penyusunan yang selalu memperhatikan perlindungan lingkungan. Kerusakan alam yang saat ini dapat terlihat secara nyata, yaitu akibat sampah. Banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat berdampak pada pencemaran air. Air memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi.
Pentingnya air ini mengharuskan masyarakat untuk bersikap lebih bijak. Kerusakan alam yang saat ini dapat terlihat secara nyata, yaitu akibat sampah. Banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat berdampak pada pencemaran air. Air memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Pentingnya air ini mengharuskan masyarakat untuk bersikap lebih bijak. Kerusakan alam yang saat ini dapat terlihat secara nyata, yaitu akibat sampah. Banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat berdampak pada pencemaran air. Air memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Pentingnya air ini mengharuskan masyarakat untuk bersikap lebih bijak. Kerusakan alam yang saat ini dapat terlihat secara nyata, yaitu akibat sampah. Banyaknya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk melakukan pengolahan sampah yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan tersusun rapi, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan layak untuk dihuni. Dalam upaya pengurangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ditunjukkan untuk pemanfaatan kembali sampah plastik. Kerusakan alam lain yang diakibat kurangnya pemahaman etika dalam Pancasila, yaitu kerusakan hutan. Kebakaran hutan di Indonesia masih saja sering terjadi. Kebakaran hutan diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia dengan sengaja. Contoh dari faktor alami ialah akibat adanya musim kemarau yang berkepanjangan. Kemarau yang berkepanjangan berdampak pada banyaknya daun dan ranting berguguran, sehingga timbulnya percikan api akibat daun dan ranting yang bergesekan. Selanjutnya, faktor alami. Faktor kesenjangan manusia juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu seperti menebang pohon besar-besaran, membuang puntung rokok sembarangan, dan ulah manusia yang menjadikan hutan sebagai lahan perkebunan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak dari kebakaran hutan salah satunya yaitu pencemaran udara. Timbulnya pencemaran udara ini telah menjadi permasalahan internasional. Pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan menjadi salah satu faktor pentingnya perlindungan hutan. Jadi kita bisa dapat disimpulkan bahwa Pancasila ditunjukkan guna menggapai impian dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila mengandung 5 dasar dan memiliki makna saling berkaitan dengan sejarah bangsa, ideologi bangsa, etika, dan dalam berbagai aspek lainnya. Etika yang terkandung dalam makna Pancasila menuntut manusia untuk bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum terlaksana seutuhnya.